Apakah boleh bawa anak ke kantor? Viral, Bupati Bandung Barat JJ membawa anak ke kantor. Dan ini menjadi kontroversi karena boleh jadi bagi sebagian pihak itu mengganggu fokus kerja dan unprofesional. Atau mungkin sebagian yang lain mengamini karena itu tanda bukti seorang ayah yang sayang anak. Setidaknya itu disebutkan atau di-mention oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bahwa itu tanda JJ sayang anak. Bagaimana sebetulnya soal ini? Kita bahas di kajian kita kali ini. Cermin ayah yang menyayangi anaknya. Jadi Pak, terkait JJ membawa anak ke kantor dinas, Pak, menuai polemik Pak. Gini, kalau anak ke bawa kantor dinas nggak ada problem kok. Kan saya sudah bilang bahwa saya kan selalu bawa ini hiyang kemana-mana. Dan saya tadi minta ibu-ibu yang punya anak boleh dong dibawa, nggak ada problem, nggak ada masalah. Kan tidak mengganggu juga. Apa anak kantor dinas terus mengganggu kan enggak. Itu cermin ayah yang menyayangi anaknya, nggak ada problem kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti berita belakangan ini yang saya lihat, saya baca, saya tonton, bahwa tindakan Bupati Bandung Barat JJ membawa anak ke kantor itu menjadi berita di banyak tempat. Ini menjadi kontroversi, bisa jadi bagi sebagian pihak karena apa? Karena bisa jadi bentuk unprofesional seseorang, karena bagaimanapun ketika ada anak akan mengganggu fokus seorang yang bekerja di kantor, karena juga harus sampai multitasking dengan ngurus anak. Sementara bagi sebagian yang lain mungkin menyebutkan bahwa itu tanda seorang ayah yang sayang anak. Nah, boleh nggak sih sebetulnya membawa anak ke kantor? Kita bisa simak dari beberapa variabel. Variabel pertama adalah tujuannya apa membawa anak ke kantor. Jika tujuannya untuk kepentingan anak, maka boleh membawa anak ke kantor dengan beberapa syarat dan batasan. Pertama, kegiatan itu memang ditujukan untuk edukasi buat anak, supaya anak paham bagaimana kinerja ayah, bagaimana cara ayahnya bekerja, memahami bagaimana ritme ayah bekerja, mengajarkan mungkin juga kepemimpinan, karena memang bapaknya seorang pemimpin, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Seperti itu. Jadi yang pertama, jika tujuannya untuk kepentingan anak, boleh-boleh saja. Dan itu bermanfaat buat anak. Yang kedua, tetapi ya harus ada pendampingan khusus, bukan dibiarkan begitu saja. Ya, anak-anak berinteraksi dengan orang dewasa tanpa pendampingan khusus, tanpa bimbingan. Dan yang ketiga, tentu saja tidak setiap hari. Ya, artinya bahwa kalau anak dibawa ke acara kantor tanpa ada kegiatan yang ditujukan untuk anak, sebetulnya itu lebih sering kepada kita melakukan penelantaran kepada anak. Kok bisa disebut melakukan penelantaran kepada anak? Ya, bayangkan jika anak ikut kegiatan orang dewasa di kantor tapi tidak melakukan kegiatan khusus untuk dia. Dia hanya bengong melihat ayahnya berinteraksi, lalu kemudian mendekati ayahnya, minta ini, minta itu, dan itu akan bisa mengganggu fokus ayahnya kan? Ya, seperti itu. Jadi, dan yang kedua, selain mengganggu fokus ayahnya, apakah benar jika tidak diberikan pendampingan dan batasan khusus, kemudian anak kita menyerap informasi-informasi positif dari orang-orang di sekitarnya? Ya, apakah bagus anak-anak berinteraksi dengan orang dewasa yang belum tentu sesuai dengan usianya? Ya, jadi boleh saja kesimpulannya membawa anak ke kantor jika itu untuk kepentingan anak dengan syarat-syarat tadi, ya, bahwa ada muatan-muatan edukatif yang bisa diambil oleh anak. Tapi hanya jika sekedar bawa saja dan orang tua melakukan kegiatan sendiri, anak tanpa pendampingan, tanpa kegiatan yang lain, bukan hanya ke kantor. Seringkali saya sudah sering bahas bahwa anak ke tempat kajian, orang tuanya ikut kajian, anaknya tidak paham apa yang ada di kajian itu, meskipun niatnya baik supaya anak terbiasa dengan kajian agama misalnya. Tapi apa yang terjadi ketika anak-anak di umur tertentu yang fokusnya belum bagus, ya harus mengikuti kajian agama 3 jam, yang terjadi di tempat pengajian, orang tuanya ikut kajian, lalu kemudian anaknya malah main HP, main game, nonton YouTube, dan seterusnya. Niat awal membiasakan anak dengan kajian akhirnya tidak menemukan buktinya. Boleh bawa anak ke tempat kajian jika di tempat kajian ada daycare, ada hadonah, ada tempat kegiatan khusus untuk anak. Jadi orang tuanya kajian, anaknya
punya kegiatan sendiri. Ketika orang tua misalnya tidak bisa ikut kajian gara-gara anaknya nggak ada yang jagain di rumah, maka solusinya di tempat-tempat kajian kita adakan daycare. Dan sebaiknya di kantor-kantor juga, jika anak-anak kita kemudian tidak ada yang jaga di rumah, bukti sayang ayah pada anak bukan dengan membawa ke kantor sering-sering, tetapi disediain kegiatan khusus di kantor khusus anaknya. Ya, tapi hanya jika sekedar bawa, saya pikir itu malah kemudian bisa menzalimi anak. Kecuali ya anaknya dikasih kegiatan-kegiatan khusus. Lebih baik jika anak-anak itu ya mengikuti kegiatan, melakukan aktivitas yang sesuai dengan tahapan usianya, yang punya tujuan untuk menambah kemampuan atau menambah perkembangan anak. Ketika di sekolah misalnya, lebih baik Pak JJ atau Pak Dedi bisa jadi anaknya dibawa ke sekolah gitu ya, lalu di sana fokus, ya ada guru yang fokus. Atau jika mau ikut-ikut kegiatan ayahnya, ada pendamping khusus, ada semacam homeschooling, sehingga anak bisa melakukan aktivitas yang sesuai dengan tujuan untuk perkembangan anak itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.